Dibatalkannya laga uji coba PSPS Riau versus Kelantan FC Selasa 12 Juli 2022 yang lalu meninggalkan berbagai polemik di kubu PSPS Riau dan beberapa pihak terkait. Secara beruntun pihak klub memberikan klarifikasi sepihak di akun klub, baik berupa video konferensi pers maupun melalui postingan Instagram. Lewat video konferensi pers, seorang pria yang mengaku sebagai kuasa hukum PSPS Riau menyampaikan klarifikasi terkait dugaan pembatalan pertandingan uji coba yang diakibatkan permintaan oknum kepada pihak manajemen PSPS Riau perihal sejumlah uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kuasa hukum PSPS Riau sangat menyayangkan sekali terkait pembatalan pertandingan hari ini antara PSPS Riau melawan Kelantan FC di main Stadium Riau. Terkait adanya oknum yang meminta sejumlah uang yang diduga menjadi penyebab pembatalan pertandingan persahabatan antara PSPS Riau melawan Kelantan FC akan kami investigasi lebih lanjut dan hasil investigasi tersebut akan kami sampaikan pada press conference yang akan kami sampaikan di kemudian hari. Itu dari kami tim kuasa hukum PSPS Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa jam kemudian, akun PSPS Riau secara beruntun mengeluarkan postingan yang menjelaskan kronologi fakta isu pembatalan laga persahabatan PSPS Riau dan Kelantan FC. Fakta yang pertama, sesudah proses akuisisi saham PSPS Riau FC yang dimulai pada tanggal 3 Mei 2021, saya hanya memantau dari jauh keberadaan tim, keputusan pemilihan staf termasuk segala keperluan pelatih, operasional tim, dan juga untuk pemilihan bus PSPS Riau FC ada dalam kepengurusan Bapak Edward Riansyah. Di tahun 2022, setelah kasus COVID di Indonesia berkurang, saya hadir dan memantau sendiri untuk membina dari awal tim PSPS Riau FC. Dalam waktu 2 bulan ini, saya sudah sebanyak 3 kali melakukan perjalanan dari Johor ke Pekanbaru untuk melihat secara langsung kualitas pemain yang akan dikontrak dan dibicarakan dengan head coach. Tujuannya adalah untuk menjadi yang terbaik dan memiliki misi untuk ke Liga 1. Dan di saat itulah saya selaku pemilik baru melihat secara langsung kinerja kepengurusan PSPS Riau FC. Begitu ditulis oleh akun PSPS Riau atas nama Norizam Tukiman, yaitu Presiden PSPS Riau. Kemudian fakta yang kedua di postingan berikutnya disampaikan, alhamdulillah setelah kepemilikan saham sebesar 81% PT PSPS Pekanbaru oleh saya, semua utang piutang kepada pemain maupun utang piutang yang diberjanjikan oleh pemilik lama telah saya lunaskan. Mengenai utang piutang yang tidak diperjanjikan, maka bukan tanggung jawab pemilik baru, melainkan tanggung jawab pemilik yang lama. Fakta yang ketiga, berdasarkan perjanjian antar para pemegang saham, maka dalam hal ini terkait profit loss akan dibebankan kepada pemegang saham mayoritas. Dan para pemegang saham bersepakat untuk memberikan kewenangan pengurusan akun bank, brand, password, akun Instagram official, akun Facebook official, akun Twitter official, dan akun YouTube official kepada tim kepengurusan yang baru. Fakta yang keempat, kemudian saudara Ari Nugroho Arsadianto ada membuat tawaran untuk menjual semua 9% saham miliknya kepada saya agar seterusnya dari 81% menjadi 90%. 10% saham masih dipegang oleh saudara Ivan Herman, yang mana pasca itu tidak ada lagi peralihan atas saham dan tentu segala kewenangan pemilik lama telah beralih ke saya sebagai pemilik baru. Fakta yang kelima, musyawarah mufakat penandatanganan perjanjian peralihan kepemilikan saham dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 bersama dengan COVID-19 yang melanda Indonesia dan Malaysia, yang saat itu disaksikan oleh Ibu Konsulat Malaysia
di salah satu hotel ternama di Kota Pekanbaru. Fakta 6. Laga persahabatan antara PSPS Riau versus Kelantan FC yang dinantikan pada tanggal 12 Juli 2022 lalu dibuat karena ada permohonan dari fans klub PSPS Riau, sehingga rencana itu akan diwujudkan di Stadion Utama Riau sebagai kandang resmi PSPS Riau dan juga Stadion Kebanggaan Masyarakat Riau. Di samping itu, owner klub PSPS Riau ingin melihat keupayaan dua coach dari dua liga yang berbeda, yaitu PSPS Riau dan Kelantan FC. Tentu, untuk mewujudkan itu, segala persiapan mulai dari meeting, marketing, promosi, dan kehadiran tim kedua-dua klub sepak bola ke stadion telah dilakukan. Masa berlangsungnya hari laga sudah siap, segala biaya perjalanan semua sudah dikeluarkan. Tentu dengan segala persiapan tersebut adalah mustahil bagi siapapun pemilik klub sepak bola membatalkan laga pertandingan sesuka hati, apalagi laga klub sepak bola skala antar negara. Sekali lagi dijelaskan, sebab batalnya pertandingan antara PSPS Riau dan Kelantan FC adalah disebabkan adanya oknum yang meminta uang sebesar Rp 40 juta. Beberapa jam sebelum laga berlangsung, jika tidak diberikan maka pertandingan batal. Fakta yang ketujuh, penjualan tiket penonton dilakukan oleh panitia pelaksana, yaitu penonton saat itu hanya boleh beli tiket di Asprof PSSI Riau. Ketentuan untuk tiket nonton itu adalah aturan yang dibuat-buat sepihak oleh saudara Edward Riansyah atau Edu, tanpa memberitahu Dewan Direksi atau top manajemen klub PSPS Riau, sehingga PSPS Riau berlepas diri dari segala akibat dari kegiatan itu, termasuk dari kegiatan panitia pelaksana. Fakta yang ke-8, 100% uang hasil penjualan tiket dibuat oleh Asprof dan tidak diberikan sedikit pun kepada manajemen PSPS Riau. Izin untuk panitia pelaksana juga tidak ada secara resmi, malah terdapat uang hasil penjualan tiket masuk ke dalam akun oknum pribadi Asprof PSSI Riau. Maka dari itu, saudara Edward Riansyah dipanggil top manajemen untuk memberikan penjelasan kenapa uang hasil penjualan tiket bisa masuk ke akun pribadi oknum anggota Asprof PSSI Riau. Fakta 9. Setelah ditemukan adanya uang hasil penjualan tiket mengalir ke akun pribadi oknum Asprof PSSI Riau, dengan segera owner klub PSPS Riau mengarahkan penjualan tiket agar dilakukan di Hotel Zamberger PSPS Riau, yaitu di Aquatel Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, dengan tujuan agar fans klub PSPS Riau dan penikmat sepak bola lebih mudah untuk membeli tiket. Adapun jumlah tiket yang berhasil dijual di Hotel Zamberger PSPS Riau hanya berjumlah 153 tiket. Untuk itu, Hotel Zamberger PSPS Riau bertanggung jawab penuh untuk refund tiket yang sejumlah 153 tiket tersebut. Selain daripada itu adalah tanggung jawab saudara Edward Riansyah dan Asprof PSSI Riau. Fakta 10. Akibat dari didapatinya ada aliran uang tiket yang masuk ke akun pribadi oknum Asprof PSSI Riau dan pembentukan panitia pelaksana pertandingan tanpa pemberitahuan top manajemen PSPS Riau, maka oleh sebab itu top manajemen mengambil keputusan untuk tidak menyambung tugas saudara Edward Riansyah atau Edu sebagai orang terpercaya di PSPS Riau. Fakta 11. Sehari sebelum diketahuinya ada uang hasil penjualan tiket yang masuk ke akun pribadi oknum Asprof PSSI Riau, padahal saudara Edu dan seluruh tim pengurus yang disusun oleh saudara Edu telah menanggung-jawabi visi dan misi musim 2022 adalah untuk masuk ke Liga 1, berikut dengan perubahan dari segi manajerialnya. Terdapat juga perubahan-perubahan dari segi jawatan dan staf-staf baru yang lebih profesional untuk penguatan visi misi PSPS Riau ke depan. Ini terkandung dalam strategi
fase misi untuk PSPS Riau ke Liga 1. Fakta 12. Semua honor atau gaji pemain musim 2021 yang lalu termasuk honor pelatih telah dibayar dan alhamdulillah tidak ada lagi tunggakan. Gaji pemain musim 2022 direncanakan akan dibayar tunai ketika kehadiran owner klub PSPS Riau ini adalah musim pertama owner klub PSPS Riau dapat bertemu dengan para pemain PSPS Riau secara langsung. Fakta 13. Alhamdulillah, seizin Allah Subhanahu wa taala per hari ini kedua-dua tim yang dimiliki oleh saya, baik PSPS Riau dan Kelantan FC, tidak ada tunggakan gaji. Dan prestasi Kelantan FC hendaknya berada pada level terbaik untuk ke Liga 1 Malaysia. Impian yang sama untuk PSPS Riau ke Liga 1 Indonesia. Fakta 14. Sehari sebelum pertandingan kemarin dilangsungkan, owner klub PSPS Riau hadir sendiri ke Stadion Utama Riau untuk melihat persiapan terakhir. Saat itu juga dihadiri Pak Bobby dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Ketika itu terdapat perbincangan bagaimana bisa dikelolakan dengan baik Stadion Utama Riau supaya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Riau. Fakta 15. Saudara Edwardiansah saat itu menjelaskan pada saat rapat PSPS bahwa biaya hanya 5 juta rupiah untuk akomodasi keamanan. Namun bagaimana bisa Oknum Polresta Pekanbaru meminta 40 juta rupiah ketika laga persahabatan hendak dimulai? Meeting tersebut dihadiri panitia pelaksana Saudara Edward sendiri dan kepengurusan PSPS Riau yang baru. Fakta 16. Sebelum statement owner klub terkait sejumlah uang melalui video menjadi viral, akaun Instagram resmi PSPS Riau saat itu hanya bisa login dan setelah viral baru kemudian password Instagram dapat diubah oleh media officer. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam barulah password diberikan termasuk password email untuk perubahan password akaun Instagram. Sekarang akaun ini telah dipegang sepenuhnya oleh top manajemen PSPS Riau yang baru, manajemen di bawah owner klub PSPS Riau. Fakta 17. Setelah rapat dengan sponsor Viera, oleh-oleh khas Pekanbaru di salah satu hotel ternama di Jalan Diponegoro, saya dan top manajemen PSPS Riau menunaikan ibadah zuhur yang mana setelah itu akan langsung bertolak untuk ke Stadion Utama Riau. Akan tetapi di dalam perjalanan, owner klub PSPS Riau menerima telepon dari perwakilan manajemen yang sedang rapat di Polresta Pekanbaru untuk segera membayar uang sejumlah 40 juta rupiah. Jika tidak, pertandingan akan dibatalkan. Atas informasi tersebut, owner klub terkejut karena awalnya pada saat rapat sebelumnya, Saudara Edu hanya memberitahu kebutuhan yaitu sejumlah 5 juta rupiah saja. Sebenarnya top manajemen tidak keberatan mengeluarkan uang sejumlah 40 juta rupiah asal uang tersebut jelas masuk dalam kas negara. Akan tetapi karena diminta membayar tunai di saat waktu untuk laga persahabatan sudah hampir dimulai, maka dapat disebut bahwa itu adalah penodongan dan owner klub keberatan. Fakta 18. Pertandingan antara PSPS Riau versus Kelantan FC yang batal digelar bukan kehendak awal dari saya selaku pemilik dari kedua klub, melainkan diminta dibatalkan oleh oknum tersebut. Tentu saja adalah tidak benar sama sekali pembatalan itu dikehendaki oleh saya, sedangkan perencanaan, persiapan, komitmen, dan segala hal yang diperlukan untuk itu telah 100% selesai, termasuk membawa pemain dari segala segi sudah dicapai. Fakta 19. Para punggawa pemain PSPS Riau sekarang tinggal di Wisma Beni dan segera akan dipindahkan ke Hotel Zamberger PSPS Riau, Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Tujuannya adalah supaya pemain lebih lega dan mendapat fasilitas yang baik. Lega di samping itu ada ruang rapat yang luas.
kelas untuk latihan teori, dan restoran agar pemain PSPS Riau nyaman sehingga diharapkan dapat membawa PSPS Riau menjadi klub papan atas. Hotel Zamberger PSPS Riau di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru akan di-brand dengan logo dan image PSPS Riau. Artinya, selain sudah memiliki kandang sendiri, secara tidak langsung saat ini, klub PSPS Riau sudah memiliki aset bangunan sendiri. Demikian ditegaskan di dalam akun resmi PSPS Riau atas nama Norizam Tukiman, Presiden PSPS Riau. Oke, Dunsana Minang 1, kita tunggu saja fakta apa lagi yang akan dimunculkan, apakah oleh pihak klub atau pihak Asprof PSSI Riau ataupun dari pihak Polresta Pekanbaru. Tetap tunggu update informasinya di channel kebanggaan kita, Minang 1, Minangkabau, Sabananyo.